pemirsa, mantan Presiden Jokowi kembali angkat bicara soal kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Jokowi menegaskan perkara ini merupakan urusan hukum dan harus sampai ke pengadilan. Mantan Presiden Jokowi memastikan tetap membuka permintaan maaf kepada pihak yang menuduh ijazah palsu. Meski memaafkan, Jokowi menyebut urusan hukum tetap harus berjalan. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menegaskan kasus tudingan ijazah palsu yang telah disidik Polda Metro Jaya harus sampai di persidangan. Menurut Jokowi, pengadilan menjadi forum menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Adapun sebelumnya, dua tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemui Jokowi, dan pertemuan ini membuahkan restoratif justice hingga pencabutan status tersangka atau SP3 untuk Egy dan Damai Lubis. Maaf selalu terbuka, tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum, artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum, dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara itu, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo, Rismon Cianipar dan Dr. Tiva mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menguji sejumlah pasal pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP serta Undang-Undang ITE. Permohonan ini bisa diajukan karena mereka menilai pasal-pasal yang diterapkan dalam kasus ijazah Jokowi kerap digunakan mengkriminalisasi pendapat ilmiah dan akademik. Refli Halun selaku perwakilan kuasa hukum menyebut ada 6 pasal yang diuji, baik dari KUHP lama, KUHP baru maupun Undang-Undang ITE. Refli menjelaskan salah satu pasal yang digugat yakni pasal 27A Undang-Undang ITE yang mengatur pencemaran nama baik melalui dokumen atau media elektronik. Pihaknya juga mempersoalkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Nanti ada ekuivalennya dengan undang-undang KUHP yang baru ya. Misalnya pasal 310 menjadi pasal 343. 433. Kemudian pasal 311 jadi 434. Nah, kami sudah memasukkan permohonan itu baru saja. Mudah-mudahan sudah dapat nomor perkaranya, dan landasan kami mengajukan uji materi tersebut adalah tidak hanya untuk kepentingan RRT, tetapi ini adalah sebuah kepentingan yang penting bagi demokrasi kita ke depan, agar jangan sampai kemudian pasal-pasal mengenai ujaran kebencian, penyalahgunaan pencemaran nama baik, fitnah, bahkan pasal-pasal 32, 35 mengenai edit dokumen dan lain sebagainya digunakan sengaja untuk membungkam kegiatan-kegiatan. Kami ini serius ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya, kita tidak berjuang sendirian, kami itu, tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau di Undang-Undang ITE 27 pasal 28 dan juga pasal 32, 30. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.